Kita lanjutkan kitab At-Tasdiq bin Nadhari ila Allah Ta'ala fil Akhirah li al-Imam Abi Bakar Muhammad ibni Al-Husain Al-Ajurri Al-Baghdadi. Asar yang ke-11 kita sebutkan. Sebelum melanjutkan kitab ini ada faedah muhimmah perlu difahami. Tidaklah semua asar yang kita sebutkan di dalam kitab ini asar yang sahih. Tidaklah semua asar yang kita sebutkan, dan Al-Imam Al-Ajurri juga mengetahui bahawa tidak semua asar yang dia sebutkan di kitab ini asar yang sahih. Wadah. Tapi kenapa dia sebutkan? Padahal dia tahu ini mungkin asarnya dhaif. Bahkan sebagian a'immah juga menyebutkan di kitab hadis yang dhaif misalnya. Sudah kita sebutkan. Asar yang dhaif boleh digunakan apabila asar yang dhaif boleh digunakan apabila, maksudnya boleh dijadikan hujjah apabila yang pertama tidak menyelisihi dalil, maksudnya dalil yang sahih. Ada dalil yang sahih, kemudian asar yang dhaif ini menyelisihi dalil yang sahih, maka ini enggak dipakai, enggak ada gunanya. Jelas? Nah, kemudian asar yang dhaif boleh digunakan yang tadi apa? Tidak menyelisihi apa? Nah, tidak menyelisihi dalil. Boleh digunakan apabila ada dalil yang sahih menetapkan secara asal. Contohnya apa? Menetapkan Allah dilihat di hari kiamat oleh orang-orang beriman di dalam surga. Ditetapkan oleh ayat di dalam Al-Quran, ada banyak. Ada sekitar 4 kemarin kita sebutkan. Ya kan? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun lilladzina ahsanul husna wa ziyadah 'alal araiki yanzurun. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah dilihat di hari kiamat di dalam surga oleh orang-orang beriman. Kemudian disebutkan asar-asar yang dhaif menguatkan ini, maka boleh ini sebagai penguat. Jelas? Karena nanti khawatirnya ada yang mengatakan ini asarnya dhaif, ini asarnya dhaif. Iya, tapi ini tidak berbenturan dengan dalil yang sahih di dalam Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Ini menunjukkan kuatnya apa? Permasalahan ini, bahwa Allah dilihat. Nah, jelas ya? Maka apabila ada asar yang dhaif berbenturan dengan dalil-dalil yang sahih, maka asar ini enggak ada gunanya. La qimata lahu. Wadah? Maka enggak boleh digunakan untuk berhujjah. Begitu juga seperti keutamaan sebuah amalan yang sahih di dalam hadis yang sahih. Sebagian ulama menggunakan asar-asar atau hadis-hadis yang dhaif apabila ada amalan dibangun di atas hadis yang sahih misalnya. Ini dilakukan sebagian a'immah. Walaupun sebagian a'immah lagi mengatakan kalau hadis yang dhaif, asar yang dhaif udah kelas, tinggalkan, enggak ada gunanya. Padahal enggak kayak gitu, enggak setiap keadaan demikian. Baik. Akan kita bacakan insyaallah. Karena kita bukan mau menghukumi asar ini dhaif terus kita tinggalkan, enggak. Kalau maknanya sahih dan tidak berbenturan dengan hadis yang sahih, maka kita pakai dalam rangka isti'nas walaysa i'timad. Baik, qala rahimallahu taala, siapa nama Al-Imam Al-Ajurri? Hah? Tadi baru dibilang. Kevin. Bang Arun. Langsung lupa. Abu Bakar Muhammad ibni Al-Husain. Abu Bakar Muhammad bin Husain. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah ibn Yahya ibn Khaqan. Qala haddatsana Al-Abbas ibn Muhammad Ad-Duri. Qala sami'tu Aba Ubaid Al-Qasim ibn Sallam yaqul wa dhukira 'indahu hadhihi al-ahadith fi ar-ru'ya فقال هذه عندنا حق نقلها الناس بعضهم عن بعض. Nah, asar ini diriwayatkan dari Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam. Nah, kata beliau ketika beliau disebutkan hadis-hadis yang menunjukkan Allah dilihat, kata beliau hadhihi indana haqq. Maksudnya hadis-hadis ini di sisi ahlul hadis adalah kebenaran yang dinukilkan dari manusia, dari yang lain kepada yang lain. Wadah?
Nah, kemudian qala Muhammad ibnu Al-Husain rahimahullah. Siapa Muhammad bin Husain? Al-Ajurri. Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri. Kata beliau, "Faman raghiba amma kana alaihi haula al-a'immah alladhina la yustawhashu min dhikrihim wa khalafa al-kitaba was sunnah wa radiya biqawli Jahmin wa Bishrin al-Marisi wa ashbahihima fahuwa kafir." Kata Al-Imam Al-Ajurri, barang siapa yang membenci terhadap apa yang para a'immah di atasnya, yakni dari meyakini bahwa Allah dilihat, kan gitu. Nah, dan dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan meridai ucapan Jahm bin Safwan, ini tokoh Jahmiyah, dan Bishr al-Marisi, ini juga tokoh Jahmiyah, atau yang semisal dengannya, fahuwa kafir. Inilah keyakinan Mu'tazilah dan hakikat keyakinan Asy'ariyah, bahwa mereka enggan mengatakan Allah dilihat dengan mata kepala. Jelas? Maka mereka kafir. Yang mengatakan ini sebelumnya siapa kita sebutkan kemarin? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa amma ma ta'adda إلينا من التفسير في بعض ما تلوته مما حضرني ذكره فأنا أذكره ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله تعالى مما تقوى به قلوب أهل الحق وتقر به أعينهم وتذل به نفوس أهل الزيغ وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. Kata beliau, adapun tafsir-tafsir yang aku sebutkan, kan gitu, dari orang-orang yang aku hadiri atau orang-orang yang hadir di sisiku, maka aku menyebutkannya, dan aku menyebutkan hadis-hadis yang sahih tentang Allah Jalla wa'ala dilihat untuk mengkuatkan hati orang-orang beriman. Maksudnya asar-asar ini, tafsir-tafsir dari para salaf ini sebagai penguat hati orang-orang yang beriman meyakini bahwa Allah dilihat pada hari kiamat di surga, kan gitu. Nah, supaya teguh hati-hati mereka dan menghinakan jiwa-jiwa ahli orang-orang yang menyimpang dan membuat mata-mata mereka panas di dunia dan di akhirat. Ini kata siapa? Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah. Kemudian asar yang ke-12, qala haddatsana Abu Syu'aib Abdullah ibn Al-Hasan Al-Harrani qala haddatsana Muhammad ibn Hatim akhbarana Ali ibn Asim قال أخبرني موسى ابن عبيدة الربذي عن محمد ابن كعب القرظي في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال نضر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. Athar ini diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim ibn Asad al-Quradhi Abu Hamzah. Pada tafsir ucapan Allah di surah Al-Qiyamah, ya kan, beliau menyebutkan Allah menyinari, membuat wajah-wajah mereka berseri-seri karena melihat wajah Allah Jalla wa'ala, kan itu, subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tafsir para salaf tentang ayat di surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, bahwa yang dimaksud dengan wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira artinya melihat wajah Allah, yakni wajah-wajah orang beriman melihat wajah Allah, itu udah enggak bisa lagi ditolak. Dari Al-Quran, dari Sunnah, dari para salaf, para sahabat nanti akan kita sebutkan, ini dari para salaf, para muhaddithin. Kemudian asar yang ke-13, haddatsana Abu Bakar Muhammad Abi Dawud, حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن عثمان قال حدثنا أبو سمرة قال حدثنا علي بن ثابت عن موسى ابن عبيدة عن محمد ابن كعب في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال نظر الله جل وعلا للنظر إليه. Ini dari asar dari Muhammad bin Ka'ab, tafsir yang sama yang seperti kita sebutkan sebelumnya. Kemudian asar yang ke-14,
قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثني يعقوب ابن سفيان وداود بن سليمان أن أبا نعيم الفضل ابن دكين حدثهم عن سلمة ابن سابور عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنها إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى الخلق عز وجل. Naam, ini athar dari Ibnu Abbas, sanadnya dari Atiyah Al-Aufi, bahwa beliau menafsirkan yang dimaksud dengan wajah-wajah mereka berseri-seri, maksudnya berseri-seri itu keindahan wajah-wajah mereka, ila rabbiha nadhirah, artinya wajah-wajah orang-orang beriman melihat wajah Allah. Wajah-wajah orang beriman berseri-seri karena melihat Al-Khaliq, yakni Sang Pencipta. Naam. Tabaan ini perlu diperhatikan, murid Ibnu Abbas di antara yang masyhur itu ada sekitar 4 atau 5. Yang pertama, Mujahid ibn Jabar. Tulis ini Mujahid ibn Jabar. Kemudian siapa lagi? Atiyah Al-Aufi. Atiyah Al-Aufi. Ini semua kibarut tabi'in, para fuqaha tabi'in. Lihat, ini murid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini faqihnya dan ahli tafsirnya para sahabat. Ini bukan murid sembarang orang mereka ini. Muridnya turjumanu Al-Quran. Siapa tadi kita sebutkan? Mujahid bin Jabar, Atiyah Al-Aufi, kemudian Tawus ibn Kaisan, sering kita dengarkan Al-Imam Tawus ibn Kaisan Al-Yamani. Kemudian Ikrimah Maula Ibni Abbas. Ikrimah Maula Ibni Abbas. Kemudian Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Kemudian Atha' Ibni Abi Rabbah. Atha' Ibni Abi Rabbah. Ini para tabi'in. Nama-nama mereka sudah tidak asing lagi, karena mereka para fuqaha, orang-orang berilmu. Bayangkan, wajar saja murid-muridnya para fuqaha, kan gitu, karena gurunya ini fuqaha us-sahabah, faqihnya para sahabat. Nah, ada berapa? Yang pertama kita sebutkan Mujahid bin Jabar, kemudian Atiyah Al-Aufi, Tawus ibn Kaisan Al-Yamani, Atha' ibn Abdi Rabbah, Ikrimah Maula ibni Abbas, kemudian yang keenam Sa'id bin Jubair. Nah, wadah, ini penting kita kenal nama-nama ini, karena mereka akan kita dapatkan dari riwayat-riwayat ini, insyaallah. Tidak semuanya, tapi sebagian dari mereka. Taib. Kemudian asar yang ke-15, قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود حدثنا محمد ابن عبد الملك وعبد الله ابن محمد ابن خلاط قال حدثنا يزيد بن هارون. Naam, Yazid bin Harun Abu Bistam, di antara ulama faqih, para muhaddithin, thiqatun thabt. Akhbarana Mubarak anil Hasan fi qawlihi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah qala an-nadrah al-husn. Maksudnya wajah-wajah mereka pada hari itu nadhiratun, artinya berseri-seri, sangat indah, sangat bagus, kan gitu. Ila rabbiha nadhiratun qala nadharat ila rabbiha nadharat li nurihi, yakni wajah-wajah mereka melihat Allah dan berseri-seri karena cahayanya. Naam. Taib. Kemudian asar yang ke-16. Asar yang ke-16, enggak apa-apa enggak kita lamakan kitab ini supaya mungkin 2 kali udah selesai, kan gitu. Qala wa haddatsana Umar ibn Ayyub As-Saqati qala haddatsana Al-Hasan ibn Sabbah qala haddatsana Ali ibn Al-Hasan ibn Syaqiq qala haddatsana Al-Husain ibn Waqid qala akhbarana Yazid An-Nahwi an Ikrimah. Lihat, an Ikrimah maula Ibn Abbas, ini muridnya Ibn Abbas, fi qaulillahi ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah qala minan na'im. Nadhirah maksudnya dari kenikmatan,
Ya, ini kenikmatan, di antara kenikmatan wajah mereka dibuat berseri-seri. Ila rabbiha nadhiratun qala tanzuru ila rabbiha nadhran. Tuh. yakni melihat Rabb mereka dengan penglihatan yang hakiki, nadharan. Kemudian asar yang ke-17, haddatsana Abu Bakar ibni Abi Dawud qala haddatsana Muhammad ibn Mansur haddatsana Ali bin Hasan ibn Syaqiq qala haddatsana Al-Husain ibn Waqid an Yazid an-Nahwi an Ikrimah fi qouli Allah ta'ala wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira qala tanzuru ila Allah nadhran. Naam, sama seperti yang tadi, akan tapi disingkat dengan tanzuru ila rabbiha ila Allah nadhran. Kemudian asar yang ke-18, haddatsana Abu Bakar ibni Abi Dawud qala haddatsana Ahmad ibn al-Azhar qala haddatsana Ibrahim ibn al-Hakam qala haddatsana Abi an Ikrimah qala qila li Ibn Abbas, dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kullu man dakhala al-jannah yara Allah, faqala na'am, apakah semua yang akan masuk ke dalam surga akan melihat Allah? Ibnu Abbas berkata apa? Iya. Naam. Kemudian athar yang ke-19, qala haddatsana Abu Syu'aib Abdullah ibn al-Hasan al-Harrani qala haddatsana Ali bin Abdullah al-Madini qala haddatsana Muhammad ibn Salamah qala haddatsani Zakaria an Abi Ishaq an Amir ibn Sa'id atau ibn Sa'ad al-Bajali an Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah qala an-nadharu ila wajhillah. Dari Abu Bakar as-Siddiq ketika beliau menafsirkan ayat ini apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan adalah surga dan tambahan. Apa tambahan? Melihat wajah Allah. Dan ini juga ditafsirkan siapa? Sebelumnya kita sebutkan murid Ibn Abbas, Mujahid ibn Jabr, Mujahid bin Jabr. Jelas. Lihat tafsiran para salaf itu saja, enggak ada yang aneh-aneh. Ya kan? Melihat wajah Allah, melihat wajah Allah. Dan ayat yang digunakan itu juga. Apa saja ayat itu yang sering kita sebutkan tadi? Pertama ayat di surah Al-Qiyamah, kemudian apa? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kemudian kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun 'alal araiki yanzurun. Wadah, ini 4 ayat ini wajib dihafal mati ya. Naam. Qala al-muallif rahimahullah wa haddatsana Ja'far athar yang ke-20. Haddatsana Ja'far bin Muhammad as-Sandali qala haddatsana Zuhair ibn Muhammad al-Marwazi qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Israil an Abi Ishaq an Amir ibn Sa'ad an Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fi qouli Allah ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah qala az-ziyadatu an-nadharu ila wajhillah. Athar yang tadi juga mirip kan gitu, cuma periwayatnya atau perawinya berbeda. Kemudian athar yang ke-21, akhbarana Abu Ja'far Muhammad ibn Salih ibn Dharih al-Ukbari qala haddatsana Hannad ibn Sari qala haddatsana Waki' an Israil an Abi Ishaq an Amir ibn Sa'ad an Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat yang sama. Kemudian athar yang ke-22, wa an Abi Ishaq wa an Muslim ibn Nadhir an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Hudzaifah, fi qawlihi ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah qala an-nadhar ila wajhillah. Ijma'us sahabah, ijma'us sahabah mereka menafsirkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Apa kata mereka? Apa makna ziyadah? Melihat wajah Allah dengan mata kepala. Wadah. Qala Muhammad ibn al-Husain, berkata al-Imam Muhammad bin Husain. Siapa kafir Muhammad bin Husain? Abu Bakar al-Ajurri. Naam, al-Imam al-Ajurri, sahib al-kitab. Wa amma as-sunan, lihat, adapun sunan yakni maksudnya hadis, fa inni sa'adhkuru ma rawa sahabiyyun 'ala al-infirad liyakuna aw'a liman sami'ahu wa arada hifdhahu insyaallah. Lihat kata beliau, nasihat beliau. Adapun dari hadis ini, lihat, makanya sunan. Tadi athar. Apa beda athar sama hadis? Kemarin disebutkan athar itu tidak disandarkan kepada Nabi, tidak dikatakan dari Nabi atau Nabi berkata. Adapun ini disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dari sahabat. Lihat,
Kata beliau, aku akan sebutkan satu-satu orang ini, nama-nama sahabat yang meriwayatkannya. Saking kuatnya masalah ini kan gitu. Ku sebutkan satu-satu nama sahabat ini. Kata beliau, supaya semakin membuat sadar orang yang mendengar dan orang yang menghafalnya juga. Siapa yang mau, insya Allah, kata beliau. Baik, kita sebutkan dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ini hadis yang kita sebutkan di kitab Al-Bayan Al-Awhad. Baik. Qala rahimallahu taala haddatsana Abu Ja'far Ahmad bin Yahya Al-Hulwani qala haddatsana Muhammad ibn Sabbah Ad-Dulabi qala haddatsana Waki' ibn al-Jarrah qala haddatsana Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Jarir bin Abdullah Al-Bajali qala kunna julusan 'inda Rasulillah alaihi salatu wassalam فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. Nah, makanya redaksi hadis-hadis yang datang dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali ada banyak. Ini menunjukkan bahwa kuatnya permasalahan ini, bahwa Allah dilihat di hari kiamat. Nah, dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali sampai Al-Imam Waki' mengatakan siapa yang menolak hadis ini maka dia apa? Nah, kafir dan jahmi. Nah, maka dia kafir dan jahmi. Taib. Apa katanya? Ketika kami duduk bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian beliau melihat bulan di malam purnama. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam berkata, sesungguhnya kalian akan dijumpakan, akan bertemu dengan Rabb kalian, dan kalian akan melihatnya sebagaimana kalian melihat bulan ini, yang dimana kalian tidak saling memudaratkan ketika melihatnya, kan gitu, enggak saling berdesak-desakan, enggak himpit-himpitan. Kalau kalian mampu untuk tidak dikalahkan dari menegakkan salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya, maka kerjakanlah. Nah, yang dimaksud dengan salat ini salat subuh dan salat asar. Salat subuh dan salat asar. Kata para ulama, barang siapa yang senantiasa menjaga salat subuh dan salat asar, maka kemungkinan dia akan mendapatkan keutamaan itu untuk melihat Allah Jalla wa'ala. Karena meninggalkan salat asar sangat berat ancamannya. Sebutkan dalam hadis di Bukhari kan gitu. Man taraka salat al-asr faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar hancur amalannya. Allahu a'lam, para ulama berselisih apakah hancur amalannya seluruhnya atau hancur amalannya pada hari itu. Yang jelas dibiarkan amirruha kama jaa, biarkan begitu saja. Hancur amalannya, lihat. Bukan berarti salat yang lain enggak, tapi salat asar ini lebih parah. Begitu juga salat fajar. Kenapa? Itu yang susah kan gitu, yang berat. Salat fajar. Betapa banyak orang yang meninggalkan salat fajar, hancur amalan mereka. Yang mau bilang siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Taib. Kita tambah sedikit lagi. Kita habiskan riwayat dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Asar yang riwayat yang ke-24. Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Dawud qala haddatsana Ahmad bin Sinan qala haddatsana Yazid bin Harun wa Ya'la wa Muhammad ibn Ubaid At-Tanafisi an Ismail ibn Abi Khalid an Qais ibn Abi Hazim an Jarir bin Abdullah Al-Bajali قال كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة البدر فقال إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضمون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Nah, dengan redaksi yang berbeda. Ini dengan isim fa'il, innakum rauna rabbakum. Rauna isim fa'il dari ra'i. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan, dan kalian tidak saling berdesak-desakan dan berhimpit-himpitan. Kalau kalian mampu untuk tidak dikalahkan dari menegakkan salat sebelum terbit matahari
wa qabla ghurubiha, na'am. Dan sebelum apa? Sebelum tenggelamnya. Taib. Kemudian asar yang ke-25, qala haddatsana Bakar bin Abi Daud, qala haddatsana Muhammad bin Ma'mar, qala haddatsana Ruh ibn Ubadah, qala haddatsana Syu'bah. Ha, yakni makna ha ini kan ditulis dengan ha. Sebagian ulama mengatakan pindahnya sanad, tahwilus sanad atau isnad, akan tetapi dari jalur yang sama. Wa haddatsana Abu Bakar An-Naisaburi qala haddatsana Abu Al-Azhar qala haddatsana Ruh fi qawlihi azza wa jalla wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Naam, dan pujilah, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit, yakni sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Qala haddatsana Syu'bah qala sami'tu ibni Abi Khalid qala sami'tu Qais bin Hazim qala sami'tu Jarir bin Abdullah al-Bajali يقول كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضمون في رؤيته حافظوا على هاتين الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فقرأ هاتين الآيتين وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Nah, dengan tambahan jagalah dua salat ini. Jagalah dua salat ini. Maksudnya bukan cuma berarti solat fajar sama solat asar saja ya, kan gitu. Zuhur, maghrib, isya ditinggalkan. Tapi menunjukkan apa? Pentingnya dua solat ini dan keutamaan dua solat ini. Dan di waktu solat ini juga malaikat naik ke atas menampakkan amalan manusia. Disebutkan dalam riwayat, kan gitu. Yata'aqabuna fikum malaikatu al-laili wan nahar. Kama qala alaihi wasallam, silih berganti datang naik turun para malaikat. Kemudian Allah berkata kepada mereka, padahal Allah mengetahui, kan gitu. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat pun berkata, taraknahum wa hum yusallun. Yani kami naik ke atas langit, kami tengok orang tu salat, kami pun turun, kami lihat pun orang tu salat. Wadah. Baik, satu lagi terakhir. Yang ke-26. قال حدثنا بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا عبده ابن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة يعني ابن قدامة عن بيان ابن بشر عن قيس ابن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة البدر يعني رسول الله keluar bersama kami di malam bulan purnama. Faqala wa nadhara ila al-qamar. Kemudian beliau berkata, Rasul pun melihat ke bulan. Faqala, kemudian beliau berkata alaihi salatu wassalam, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yati. Ini juga qaid, ikatan yang penting, kan gitu. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah. Wadah? Pada hari kiamat, sebagaimana kalian melihat bulan ini, yang dimana kalian tidak saling berhimpit-himpitan. Taib. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah besok kita bahas insyaallah. Lihat bagaimana ijma' sahabat, ijma' tabi'in. Tidaklah mereka kita dapatkan, Abu Bakar yang lainnya. Kan itu Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, makna ziyadah an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah. Kemudian apa lagi? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini juga dari para athar para salafus saleh, dari tabi'in, sahabat, tabi'ut tabi'in. Kata mereka apa? Karena wajah-wajah mereka berseri melihat wajah Allah, enggak lepas dari itu. Nah, maka akidah Ahlus Sunnah ini terjaga dari Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kan gitu. Karena hakikat dari apa? Agama sebenarnya mengikuti siapa? Mengikuti Nabi, para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para orang-orang yang meriwayatkan hadis dan ilmu. Naam. Fi soal. Pengarang. Taib, Al-Mu'tazilah adalah firqah. Secara ringkas adalah firqah
diambil dari kata al-i'tizal. Diambil dari kata al-i'tizal. Apa makna al-i'tizal? Para ulama menyebutkan beberapa sebab dinamakan mereka al-i'tizal. Yang pertama, ketika Wasil ibni Ata ini di antara tokohnya, ketika dia datang di majlis Al-Hasan Al-Basri, lihat, ini siapa meriwayatkan hadis ini? Al-Hasan Al-Basri berapa riwayat kita sebutkan? Sekitar 5 atau 4 lebih kan gitu. Wasil ibni Ata duduk di majlis Al-Hasan Al-Basri. Wadah? Kemudian dia ditanya tentang pelaku dosa besar yang belum bertaubat, kemana tempatnya kan gitu. Apa keadaannya di dunia pelaku dosa besar? Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan dia seorang mukmin sesuai dengan kadar keimanannya dan fasik sesuai kadar dosanya. Dan ini jawaban ahli sunnah. Orang yang melakukan dosa besar seperti mencuri, seperti apa lagi? Mabuk, pemakan riba, dia beriman sesuai dengan kadar keimanannya. Kan itu, mukminun bi imani wa fasiqun bi kabirati. Dia fasik sesuai dengan dosanya. Kemudian Wasil ibni Ata enggak terima dengan jawaban ini. Allahu alam, kenapa dia enggak terima? Mungkin sudah ada syubhat sebelumnya di kepalanya. Dan dia dikenal juga mempelajari ilmu kalam. Kemudian dia membantah dan mengatakan innahu fi manzilatin baina manzilatain. Bukan kayak gitu jawabannya, tapi jawabannya sesungguhnya orang yang melakukan dosa besar di antara dua kedudukan. Antara manzilah baina manzil, antara mukmin dan kafir. Artinya dia tidak mukmin dan tidak kafir. Artinya dia tidak mukmin, keluar dari Islam, tapi apakah kafir? Katanya enggak kafir. Wadah. Ini di antara pondasi Mu'tazilah. Fa'tazala. Apa makna i'tizal? Dia keluar dan meninggalkan majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Fa'tazala. Ini sebagian ulama menyebutkan kenapa dinamakan Mu'tazilah. Satu. Kemudian sebab yang kedua, kenapa dinamakan mereka Mu'tazilah? Diambil dari kata i'tizal. Karena i'tizal itu artinya meninggalkan, keluar, menjauhi. Karena mereka meninggalkan, keluar dan menjauhi kebenaran. Menjauhi dan meninggalkan dan keluar dari ahli sunnah. Makanya dikatakan Mu'tazilah. Dan dua, sebab penamaan mereka ini sahih, kan itu. Yang pertama, Wasil bin Ata keluar dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri, dan juga maknanya dia keluar dari kebenaran. Karena Al-Hasan Al-Basri adalah ahli sunnah. Nah, jelas. Kemudian ini menjadi kelompok berkembang, jadi besar dia. Dan konsep mereka itu lebih jauh penyimpangannya dibandingkan Asy'ariyah. Ada perbedaan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah, tapi Mu'tazilah ini lebih jauh apanya? Penyimpangannya. Karena kadang-kadang Mu'tazilah dan Asy'ariyah bantah-bantahan juga. Tapi mereka berjalan pada konsep yang sama di dalam ilmu al-kalam. Jelas. Wadah. Inilah ringkasan dari firqah Mu'tazilah. Ini ringkasan dari firqah Mu'tazilah. Mungkin kapan-kapan nanti bisa kita bahas masalah al-firaq. Kita mengenal al-khawarij. Kan gitu, siapa pengapanya, apa namanya? Siapa tokoh-tokohnya, kitab rujukan mereka, sejarah berkembangnya. Insyaallah mungkin di lain waktu bisa kita bahas masalah al-firaq. Nah, tapi kesimpulannya itu dia. Ini diantara kelompok yang membangun keyakinan mereka di atas ilmu al-kalam. Ilmu kalam ini produk filsafat. Ilmu kalam produk filsafat. Filsafat siapa tokohnya? Aristoteles, Aflaton, Ibn Sina, Al-Farabi. Haula'i kuffar. Aristoteles, apa yang diharapkan darinya? Penyembah bintang-bintang, orang Yunani. Ibn Sina senantiasa itu mengagungkan Aristoteles. Bayangkan konsep Yunani, konsep orang-orang kafir, penyembah bintang,
digunakan untuk, kan mereka gini kata mereka, ilmu kalam ini kata mereka sesuatu yang menjaga supaya jangan salah berfikir. Ini kata mereka. Ta'simul afkar anil ghalat, menjaga supaya jangan salah berfikir. Ini klaim mereka. Mereka mengklaim ilmu kalam itu membuat kita tidak salah berfikir ketika memahami akidah. Padahal inilah yang membuat mereka menyimpang dari apa? Dari akidah, jelas. Subhanallah. Cuma kan ini kan mereka husnudzon mereka. Karena enggak boleh nanti kita apa? Membuat meyakini bahwa Allah dilihat, karena yang dilihat jisim. Enggak boleh menetapkan Allah di atas langit. Nanti karena kalau di atas langit bertempat, yang bertempat jisim. Apalagi tidak boleh Allah bertangan, tidak memiliki sifat tangan. Kenapa? Karena tangan jisim. Apa yang mau kamu tetapkan? Allah. Naam, subhanallah. Dan kalau kita baca ini pemahaman orang Kristen, orang apa? Orang bukan Kristen, Kristen masih lumayan. Ini enggak ada agama mereka. Ateis loh. Ateis yang di ilmu apa namanya? Ilmu sains kan itu. Jadi filsafat itu kan ada filsafat tabi'iyah, filsafat ilmu sains, ada filsafat riyadhiyah, filsafat matematika. Nah, ada banyak ilmu filsafat cabang-cabangnya. Dan nama-nama mereka nama-nama aneh. Maksudnya nama orang Yunani. Masa iya ilmu Yunani kita mau masukkan ke dalam Islam? Kita enggak menolak ilmu kafir apabila bermanfaat bagi kaum muslimin, ilmu duniawi. Itulah yang kita bisa dapatkan manfaatnya dari mereka. Ilmu duniawi, silahkan buat pesawat, ya kan, buat tank, buat komputer, silahkan. Dari orang kafir istifadah nggak apa-apa. Tapi agama, mungkinkah ini para sahabat kita tinggalkan, para tabiin yang lebih dekat kepada Nabi? Berarti kan kalian menghancurkan risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi kalian sebenarnya Aristoteles. Nabi kalian sebenarnya hakikatnya kan gitu, Aflaton, Ibnu Sina. Bukan lagi Rasulullah alaihi salatu wassalam, para sahabat, para tabi'in. Makanya sudah kita sebutkan sebagaimana kata Al-Imam As-Sabuni, kalau engkau melihat ada yang membenci ahlul hadis, fattahimhu alal Islam, curigai keislamannya. Bahkan katakan berarti dia lagi bukan apa? Diragukan keislamannya. Kalau dia menghina apa? Ahlul hadis. Dan ahlul kalam itu menghina ahlul hadis, mengatakan ghutsah, hasyawiyah, enggak tahu apa-apa, akal mereka lemah, kami yang kuat akal kami. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.